anak kecil. Anak kecil ini datang ke sini, eh, ada keperluan apa? Sampai-sampai berani mengganti kursinya Nyai Malang. Ada apa? Ini Pak Dalang, saya mau tanya. Tanya apa? Kan biasanya setiap rumah pasti ada acara Maulid Nabi. Iya kalau bulan Maulid. Ya, Terus. dan saya masih anak kecil. Urusannya. Terus. Tolong dong Pak Dalang, jelasin apa itu Maulid. Oh, Maulid. Boleh juga, anak kecil sudah mau tanya Maulid nih. Gini loh, Nduk. Kalau Maulid, saya tanya aja kayak gini lah. Kira-kira menurut kamu lah ya, Maulid secara ilmu tasrif, sigatnya itu sigat apa? Maulid. Isim zaman, isim makan. Isim zaman, isim makan. Kalau isim zaman berarti waktu kelahiran. Kalau isim makan berarti tempat kelahiran. Kan Maulid dari walada kan? Yang artinya kelahiran atau telah melahirkan. Sehingga kalau Maulid dimudofkan pada kalimat an-nabi, maka cara bacanya Maulidin Nabi, Maulidun Nabi, atau Maulidan Nabi. Dan secara arti, maka terjemahnya adalah waktu kelahiran Nabi. Pun? Paham, Duk? Paham. Oke, siap. Sehingga kalau kita mendengar di sana ada acara Maulid Nabi, berarti ada acara untuk memperingati waktu kelahiran Nabi. Sekarang bulan apa coba? Bulan Maulid. Betul. Pintar kau. Sekarang ini bulan Maulid, maka sudah menjadi hal yang lumrah, sudah menjadi adat istiadat kita untuk merayakan waktu kelahiran Nabi atau hari kelahiran Nabi. Kenapa kok dirayakan? Pertanyaannya seperti itu kalau kita lanjutkan. Kenapa Nabi ketika lahir perlu atau sunnah untuk kita rayakan? Ya karena kita menyambut kelahiran. Kalau orang lahir, kalau misalkan kamu punya ponakan, terus ponakannya kamu sudah lahir misalkan, kira-kira kamu senang atau sedih? Senang. Iya kan? Kalau senang harus kita rayakan. Kalau meninggalnya Nabi misalkan, tidak layak kita merayakannya. Kalau kamu bertanya, kenapa Nabi lahir dirayakan? Ya karena kita merasa senang dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Pun? Paham? Oke. Lagi, apa? Tanya lagi. Sebaiknya kalau bulan Maulid, apa saja yang dilakukan Pak Dalang? Kalau bulan Maulid, sebaiknya apa saja yang perlu dilakukan? Menurut saya pribadi, yang terbaik perbanyak membaca sholawat seperti baca berjanji atau maulid tibai dan lain sebagainya. Pokoknya kita membaca hal-hal yang di situ ada bacaan sholawatnya. Misalkan ya Rabbi sholli ala Muhammad dan lain sebagainya. Bisa juga Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi misalkan. Boleh. Kita baca sholawat yang lain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Boleh. Bisa juga kita membaca sholawat apa itu ya? Tibil kulub. Tahu nggak sholawat tibil kulub? Iya, tahu. Nah, itu juga boleh karena masuk dalam kategori sholawat. Misalkan kamu capek, misalkan males baca sholawat nariyah, misalkan, atau baca sholawat tibil kulub, males, cari bacaan sholawat yang pendek. Seperti apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bisa juga sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selesai.
Jadi kamu gak usah bersedih, gak usah risau karena melihat begitu banyaknya variasi dari bacaan sholawat. Hanya saja setiap sholawat memiliki keistimewaan masing-masing. Ini kalau ditinjau dari faidah atau fungsi daripada sholawat sendiri. Tapi secara umum yang namanya bacaan sholawat semuanya baik. Jadi alhasil kalau bulan Maulid perbanyaklah membaca Sholawat. sholawat. Yang kedua, perbanyak juga bersedekah. Tapi berhubung kamu masih anak kecil, belum bisa bekerja, ndak usah repot-repot bersedekah. Kecuali diberi uang sama bapak dan ibu. Terus bapak dan ibu bilang, ini uang untuk kamu sedekahkan ke siapa. Boleh kalau seperti itu. Kamu sudah di rumahnya sudah mulutan belum? Belum. Waduh, kok bisa belum? Belum ada duit. Mantap. Bagus. Tapi sudah paham ya apa yang saya jelaskan itu, sudah paham ya? Iya. Jadi kalau bulan bulan Maulid sebaiknya perbanyak baca sholawat, kemudian perbanyak melakukan hal-hal yang baik, termasuk diantaranya adalah sedekah dan lain sebagainya. Sedekah itu nggak harus pakai duit, Nduk. Nggak harus pakai makanan. Kamu senyum pun itu sudah menjadi sedekah. Weh, sedekah kan? Dah, lanjut. Apa lagi? Kalau sholawat itu apa yang paling utamanya Pak Dalang? Bacaan sholawat. Ya. Yang paling utama. Semuanya paling utama, Nduk. Kalau bacaan sholawat. Jadi tidak perlu kita mempeta-petakan, oh ini paling utama, yang itu paling utama. Tidak perlu, kita tidak usah. Karena pada intinya yang namanya bacaan sholawat yaitu adalah mengagungkan Nabi. Kita membaca sholawat sama seperti kita mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi lah gitu kan. Yang namanya memuliakan kan bisa saja dengan bentuk-bentuk yang beda. Misalkan saya memuliakan kamu, misalkan saya contohkan begini, kamu cantik, Nduk, kan masuk kan? Kamu manis, Nduk, ya kan? Ini bentuknya beda, satunya cantik, satunya manis, tapi intinya sama-sama memuliakan siapa? Saya. Weh, pede. Mantap. Jadi tidak perlu kita membedakan antara satu sholawat ini dan sholawat yang itu, nggak perlu. Semuanya sama-sama lebih utama. Itulah. Cuman kalau bisa, dan harus bisa ya, usahakan bisa, sholawat yang kamu baca itu adalah sholawat yang diajarkan oleh guru kamu. Jangan asal sembarang membaca sholawat. Sama Pak Ustadz diajari sholawat apa bacaannya? Sholawat ala Muhammad. Nah, itu saja kamu baca sebanyak-banyaknya sampai capek. Jangan terlalu banyak main TikTok, Nduk. Punya cerita tentang sholawat gak Pak Dalang? Cerita tentang sholawat ada. Mau saya ceritakan? Ya, boleh. Oh, boleh. Ceritanya gini, Nduk. Dulu ada seseorang bernama Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Ketika itu Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini sedang melaksanakan tawaf. Tahu tawaf kan? Yang muter-muter itu kan? Ketika Syekh Sufyan sedang melaksanakan tawaf, ternyata beliau melihat seorang cowok, seorang lelaki, yang setiap langkah kakinya, lelaki tersebut selalu membaca sholawat.
Akhirnya Syekh Sufyan bertanya ke lelaki itu, anak muda, kata Syekh Sufyan, dari tadi saya perhatikan yang kamu baca hanyalah sekedar solawat. Dan kamu tidak membaca tasbih subhanallah beserta tidak membaca tahlil. La ilaha illallah. illallah. Apa mungkin kamu memiliki kisah tersendiri dengan solawat? Akhirnya si lelaki itu balik bertanya, lah kamu siapa? Kata si lelaki. Dijawab lagi sama Syekh Sufyan, loh kamu gak kenal saya? Belum tahu kamu siapa saya? Belum. Saya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Oh, kamu pengembara, kamu orang jauh, kata si laki. Andaikan kamu bukan orang jauh, niscaya saya tidak akan mau menceritakan kisah saya bersama sholawat. Tetapi karena kamu adalah orang yang jauh, berasal dari negara jauh, maka akan saya ceritakan kisah saya bersama sholawat. Akhirnya si lelaki itu memulai ceritanya. Gini, Pak Sufyan, kata si lelaki. Dulu, saya pernah melakukan perjalanan bersama bapak saya. Ternyata setelah jauh saya melakukan perjalanan, di tengah-tengah perjalanan ayah saya meninggal. Ngeri nggak? Ngeri. Ngeri lah. Ayah saya meninggal. Dan meninggal dalam keadaan tragis. Kenapa saya bilang tragis? Karena waktu meninggal, wajah ayah saya ini pucat menghitam, lebam. Kaget saya Sufyan. Kok bisa seperti itu? Dijawab sama si laki, nggak usah sok kaget Pak Syekh Sufyan, kata si lelaki. Kemudian si lelaki itu melanjutkan ceritanya. Di saat, kata si lelaki loh ya, di saat saya menghadapi orang tua atau bapak dalam keadaan yang meninggal, akhirnya saya bingung. Terlebih lagi meninggalnya dalam keadaan tragis. Oleh karena itu, saya sudah panik, langsung saja saya pasangkan sarung untuk menutupi wajahnya bapak saya, kata si lelaki. Tidak lama kemudian, Syekh Sufyan, saya merasa ngantuk, sehingga pun saya tertidur. Di saat tertidur, saya melihat seseorang yang ganteng, gagah, tinggi, putih, pokoknya sempurna. Lelaki ini, Syekh Sufyan, berjalan mendekat ke arah bapak saya yang sudah meninggal. Di dalam mimpi loh ini loh. Setelah sampai ke samping mayat dari bapak saya, lelaki yang ganteng itu membuka sarung penutup wajah, kemudian membaca sesuatu lah pokoknya, dan setelah itu ditutup kembali. Selesai ditutup wajah bapak saya itu oleh lelaki yang ganteng, akhirnya lelaki yang ganteng ini pergi meninggalkan jasad ayah saya. Saya pun mengejar. Saya kejar Syekh Sufyan, lelaki ganteng itu. Saya tarik bajunya, kata si lelaki. Terus saya tanya, orang ganteng, kata si lelaki, kamu siapa? Lelaki ganteng itu tanya lagi ke saya, loh kamu gak kenal siapa saya? Enggak, saya tidak kenal. Saya ini adalah Muhammad yang memiliki Al-Quran, yang diberi wahyunya berupa Al-Quran. Oleh karena itu, kata si lelaki, saya sadar Syekh Sufyan bahwa orang yang saya jumpai saat ini adalah beliau Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, Syekh Sufyan, di waktu itu Nabi menyatakan bahwa bapak saya itu adalah orang yang
fajir, orang yang kurang baik. Tetapi sekalipun bapak saya kurang baik, ayah saya ini memiliki kebiasaan, memiliki hobi membaca sholawat. Ketika meninggal, ayah saya meminta tolong ke Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi datang ke jasadnya ayah saya. Begitu katanya si lelaki. Dari kisah ini bisa kita simpulkan bahwa seseorang yang sering membaca sholawat kemudian meminta tolong ke Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi menjadi perantara antara orang tersebut dengan Yang Maha Kuasa, maka Kanjeng Nabi akan memberi pertolongan sebagaimana di dalam kisah itu. Ayah yang meninggal, sebelum meninggal minta pertolongan ke Kanjeng Nabi, dan setelah meninggal Kanjeng Nabi pun datang. Itu kisahnya. Ceritanya demikian. Udah? Udah. Udah paham belum nih? Udah paham. Udah paham. Besok mau maulidan enggak? Insya Allah. Kalau sudah dapat buah Kurma. bagus.